Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami Baitur Rahman Villa Bintaro, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Nabi katakan dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah kepada kita semua dengan berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini yaitu spesial ya, berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Mana bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan oleh sejarah kelahiran manusia agung, manusia sempurna, manusia istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah lebih baiknya berkaitan Rabiul Awal ini kita sedikit membicarakan tentang kemuliaan, keagungan, serta kehebatan Nabi Muhammad SAW, dan juga kita pertanyakan kembali ya diri kita semua masing-masing. Pantaskah kita? Sudahkah pantas kita gitu menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Sebab kalau nabinya udah pantas banget, nabinya ini asyraful anbiya wal mursalin, nabinya ini paling mulianya para nabi-nabi, para rasul. Kalau kita ketahui para nabi-nabi, para rasul itu orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah untuk dipercaya mengemban amanat risalah, menyampaikan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau kita ngelihat nabinya udah pantas banget jadi nabi. Ya, udah pantas banget jadi nabi, udah pantas banget jadi rasul, pantas banget jadi paling semulia-mulianya nabi, semulia-mulianya rasul. Bagaimana tidak, dari segi mana saja Nabi Muhammad itu dilihat mulia. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu pernah disebut ya, orang-orang kafir Quraisy ini pernah ibaratnya menyewa atau mempekerjakan seorang ahli syair. Seorang ahli syair disewa, dipekerjakan oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk membuat syair yang mencaci, mencela Nabi. Kan ahli syair, bikin syairan tentang cacian, tentang celaan, maki-makian Nabi gitu. Akhirnya kata nih ahli syair, saya nggak bisa langsung membuat syair,
sebelum saya lihat dulu orangnya. Saya lihat dulu orangnya, dari sisi mana kekurangannya, nanti dari situ saya buat syair. Udah silakan. Akhirnya dia setiap Nabi lewat, keluar dari rumah sampai Nabi balik lagi, dia saksikan, dia teliti, dia cermati, ya. Dia awas-awasi Nabi ini, gerak-geriknya, cara duduk, cara diam, cara bicara, semua aspek dia lihat. Untuk apa? Membuat syair yang mencela Nabi. Akhirnya buntu. Dia nggak dapetin itu. Dia nggak dapetin untuk membuat syair yang membuat untuk mencela mencaci Nabi, itu nggak ada. Sampai orang kafir Quraisy bilang, gimana? Udah dapat berapa syair? Sungguh katanya, aku saksikan manusia mulia ini susah nyarinya. Dari sisi mana aja, ya indah, disaksikan dari sisi sudut mana saja, mulia, istimewa. Jadi saya nggak bisa nih bikin syair. Sampai orang kafir nih marah, gimana sih kamu? Katanya ahli syair, tapi buat syair itu nggak bisa. Kenapa? Ya, karena dari sisi mana saja Nabi itu dilihat mulia. Ka'annahu fardun fi askarin min jalalati hina talqahu wa fi hasyami, kata Imam Sa'id Burdah kan begitu. Ka'annahu fardun, seolah-olah Nabi ini tunggal di dalam kehebatannya, kemuliaannya. Ya. Dari mana saja kamu dapatkan? Apakah ketika dia sedang di depan orang ramai, ataupun ketika dia sedang di rumah sendirian? Nabi itu hebat. Pokoknya Nabi kalau mau dilihat dari sisi mana aja, sedang memimpin perang bersama sahabat-sahabatnya, dilihat paling gagahnya, jenderal ibaratnya begitu, paling gagahnya, ya, sang pemberi semangat dalam medan perjuangan perang. Di tengah-tengah tempat pidato mengajarkan sahabat, paling hebat. Pokoknya di tempat keramaian, kalau dilihat tuh dari sekian banyaknya orang, terlihat paling hebat, paling agung ya Nabi. Sekarang dilihat di rumah sendirian, lagi sendiri di rumah pun sama. Sekian banyak penghuni rumah, dilihat sedang menyendiri. Yang paling hebat menyendiri seseorang manusia di rumah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan mulianya pakai tempat ya Pak. Kita ini mulianya pakai tempat. Ya kalau lagi ceramah mungkin mulia kita kelihatannya. Ntar mau udah keluar dari tempat ceramah, ya kita ada di rumah, kita ada di rumah makan, dipanggilnya bukan ustadz lagi, emas dipanggilnya. Mas tadi makan apa aja? Ya ampun, baru saja gua keluar dari ceramah dipanggil emas. Tadi di masjid dipanggilnya kiai, panggil ustad. Di rumah makan panggilnya emas. Kenapa? Duduknya kali kurang keren, jadi bukan ustad lagi. Di rumah makan duduknya kayaknya kurang pas, panggil ya mas lagi. Itu tempat kemuliaan manusia pada umumnya ada tempat-tempatnya. Tapi Nabi Muhammad, di mana tempat dia duduk, di mana tempat dia tinggal, orang akan menakjubkan, terkagum-kagum memandang manusia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah, jangankan kita ya Pak, Allah, sampai Allah saja di Quran itu ya, gimana tuh Allah dalam Al-Quran, hampir ayat-ayat yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, kita akan banyak jumpai ayat-ayat yang Allah berfirman tentang keagungan, tentang kemuliaan, tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti tadi ayat ada, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Jadi ini alam semesta ini mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat Allah, itu disebabkan dengan
keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah limpahkan ke seluruh alam semesta ini dijelmakan oleh Allah dengan keberadaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangankan manusia ya, sampai alam semesta ini merasa gitu kalau dirinya begitu disayang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu ya kita udah dengar ya, kita udah dengar nih cerita kisah tentang bagaimana batang korma aja merasa dikasih sayang oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh di masjid ada batang korma, ya sengaja itu dipasang gitu kayak kayu begini kan, kayak mimbar begini, kayu untuk Nabi senderan. Nabi nyender kalau menyampaikan ceramah di tengah-tengah sahabat. Nabi duduk nyender gitu di batang korma yang ditanam di dalam masjid. Suatu ketika ada seorang perempuan ya memberikan usul, gimana ya Rasulullah kalau kamu dibuatkan seperti mimbar gini di atas. Jadi kalau memberikan nasihat kamu duduk di atas sehingga orang-orang di belakang lihat semua. Kata Nabi ya silakan. Akhirnya dibuatlah oleh anaknya si perempuan ini yang ahli ya pengrajin membuat mimbar, membuat seperti ya podium gitu. Akhirnya setelah jadi Nabi tuh pindah ya, biasanya nyender di batang korma, akhirnya Nabi pindah ke mimbar yang baru dibuat. Nabi berdiri di atas mimbar layaknya seperti ini gitu, kira-kira seperti itu. Itu Nabi sedang menyampaikan ceramah, tiba-tiba Nabi sama sahabat-sahabat, semua sahabat-sahabat mendengar ada suara tangisan bayi yang begitu keras terdengar semasjid. Ternyata cari dari mana itu asal suara, ternyata itu dari batang korma. Bayangin sampai batang korma aja nangis, ditinggal sama Nabi, berpisah sama Nabi. Tadinya tiap saat Nabi ceramah dipakai senderan, nempel badan Nabi di itu batang korma. Tapi begitu ditinggal, nggak jauh padahal ditinggalnya beberapa meter saja paling jarak antara mimbar sama kayu yang biasa Nabi ya senderan itu beberapa meter masih terlihat lah tubuh Nabi oleh si batang korma ini. Tapi betapa nggak tahan ya ini batang korma terpisah dari Nabi sampai dia mengeluarkan suara tangisan yang begitu kencang laksana bayi yang ingin menyusu. Akhirnya sahabat-sahabat tercengang kaget kenapa? Kok batang korma yang nggak punya hati udah mati lagi? Bukan batang korma yang di luar sana yang ada daun-daun, enggak, yang di dalam masjid udah nggak daunnya, udah mati, udah kering. Ini kok kayak ada nyawanya, kayak darunya. Kok bisa nangis sekencang itu? Itu kan hadisnya sahih itu ya. Ya hadisnya sahih itu di Imam Bukhari, Imam Muslim dia ceritakan itu. Gimana itu ya? Sampai seperti itu. Akhirnya Nabi turun dari mimbar. Begitu Nabi turun dari mimbar, Nabi sikap layaknya seperti seorang ibu menyikap anak bayinya yang menangis supaya tenang, supaya diem. Akhirnya disikap. Begitu disikap tuh suara tangisan yang begitu kencang lama-lama mengecil, hilang. Kenapa? Nabi bilang sama itu pohon, sabar ya, kamu jangan nangis, jangan buat panik orang semasjid. Kamu akan tetap bersamaku di surga karena kamu begitu cinta kepadaku. Ya Allah, sampai seperti itu. Jadi ada diam tuh dia hilang sama suara tangisan itu. Jadi seolah-olah begitu manja ya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi, dia merasa nyaman, merasa tenang sehingga berhenti merasa dikasih sayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Pak, kalau batang pohon yang kering bisa hatinya renyuh jauh dari Nabi, bisa nangis begitu. Ya karena kecintaan sama Nabi. Ya Allah, kita ini coba kita tanya hati kita. Kita yang makhluk hidup aja punya hati kadang-kadang. Ya Allah, disebut nama Nabi kita nih di depan kita kadang-kadang. Ya Allah, seperti disebut nama camat
camat nih disebut, dia kan namanya di depan kita. Kadang-kadang kita biasa aja ya camat, bahkan kan bisa terjadi ada uah juga di hati kita. Tapi kok ini Nabi disebut di depannya, dia diam, nggak ada rasa rindu, nggak bergetar hatinya, nggak untuk bersolawat kepadanya. Nah ini harus dipertanyakan nih Pak. Ya Allah, ini kekurangan daripada rohani, kekeringan daripada rohani. Kenapa? Sebab orang yang ada hubungan erat dengan Nabi, di saat disebut nama Nabi itu seperti ada getaran. Oh ini beda nih, manusia yang ini disebut di hati saya akan berbeda, spesial di hati saya. Seperti itu ya. Tokoh-tokoh dunia, raja-raja dunia, ya, bangsawan disebut di hati kita terasa biasa, tapi begitu disebut nama Nabi ada perasaan beda di hati. Keagungannya, kerinduannya, tersentuhnya itu akan berbeda. Kenapa? Karena ya dia merasa begitu tingginya martabat Nabi Muhammad SAW. Begitu ya, Masya Allah. Ini pelajaran buat kita bagaimana kalau kita terlalu jauh. Kata Imam Ghazali, cukuplah penyesalanmu kamu lahir ke dunia ini, jarak lahirmu dengan lahir Nabi itu jauh katanya. Terus yang kedua, tempat kamu lahir dengan tempat Nabi lahir begitu jauh jaraknya. Seperti itu. Itu udah cukup ya, membuat kamu sebenarnya harus sedih. Ya saya lahir jaraknya udah jauh masanya dengan Nabi. Nomor dua, tempat yang saya lahir nih jaraknya jauh dengan tempat Nabi. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita untuk bisa berhubungan dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun tempat lahirnya jauh, jarak tanggal lahirnya pun jauh sama Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita untuk dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Dekat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi senantiasa hidup kita ini bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kita bangun tidur nih Pak sampai tidur lagi, ma'iyyatul Mustafa, kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW itu akan terus berlangsung. Buat orang yang punya hubungan erat dengan sunnah-sunnah, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kalau jadi nabinya nih, kita punya nabi, masya Allah udah keren, nabinya pokoknya udah keren aja. Cuman kalau kita ngaca, ini umatnya saya keren apa kagak? Kayaknya malu juga nih ngaku umat Nabi agung, Nabi keren. Kitanya orang keren. Nabi dari sisi mana dilihat? Dari segi sholat. Ya Allah, sholatnya Nabi gimana? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan hobi hidupku ini ya sholat. Nabi kalau udah sholat, hobinya luar biasa. Aduh, kehobian Nabi dalam sholat itu luar biasa. Kenapa? Ya nyaman, ya nikmat, hidup palingnya. Makanya sampai diceritakan itu oleh salah seorang sahabat namanya Al-Imam Hudzaifah Al-Yamani, ketika dia ngikut sholat di belakang Nabi. Masya Allah, begitu Nabi sholat, Nabi membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dia membuka sholatnya itu dengan surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, ini mungkin setengah surat aja kali atau beberapa surat. Ternyata hatam Al-Baqarah. Ya Allah, Al-Baqarah hatam. Oh mungkin cuma satu surat aja kali. Al-Baqarah selesai kita akan ruku. Dalam hatinya begitu Hudzaifah. Ternyata nambah Ali Imran, tambah lagi surat An-Nisa, tambah surat lagi Al-Maidah. Satu rakaat 10 juz. Kita nih kadang-kadang imam baru baca Sabbihis, sanjang amat Sabbihis nih. Cocok Alam Nasr nih gitu ya. Ya Allah. Kita nih umatnya belum pantas kayaknya. Aduh, ya belum keren nih. Kenapa? Dari segi sholatnya Nabi, Masya Allah. Dari segi puasanya, wah Nabi Muhammad hobi puasa. Ya, kalau pulang ke rumahnya ditanya istri-istrinya, ada makan nggak hari ini? Ada makan nggak hari ini? Kenapa masih bertanya seperti itu? Karena Nabi setiap hari nggak harus ada makanan di rumahnya. Belum tentu di rumah Nabi itu ada makanan. Ya Allah. Padahal ini dunia sama isi-isinya diciptain memang buat siapa sama Allah? Buat Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih hidup kesederhanaan. Sampai gunung Uhud aja pernah menawarkan dirinya untuk menjadi emas. Buat perjuangan Nabi, buat hidup. Tapi Nabi pilih nggak mau. Sampai kalau pulang ke rumah, pulang dakwah dari mana-mana, pulang lelah capek dari mana-mana, nanya kepada istrinya,
hari ini ada makan apa? Karena enggak setiap hari ada makanan di rumah Nabi. Sampai istrinya bilang, hari ini kita enggak punya makan, hari ini kita enggak ada makanan. Ya udah, faidan asumu, kalau begitu aku puasa aja dah. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Manusia mulia Pak. Kalau kita pulang ntar pagi dari sini, pulang ada sarapan udah disiapin. Itu gue kadang-kadang masih ngamuk juga kadang-kadang. Sarapannya belum lengkap. Ya Allah, itu kan Nabi Muhammad umatnya begitu modelnya. Nggak ada sarapan aja, apa aja dibanting, apa aja marah. Ya Allah, Nabi Muhammad, idzan ana asum. Kalau gitu aku puasa aja. Nabi Muhammad dari sisi mana? Sholatnya, dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya. Masya Allah, udah keren. Tinggal kita nih melihat kita. Pantaskah kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang satu menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Umat Nabi Muhammad itu karakter bukan karakter umat yang sadis, yang bengis, yang kejam, yang gak ada rahmat sama sekali. Kalau mukul anak dengan pukul yang menyakitkan, kalau marah emosi habis seisi rumah. Orang kampung kalau ada kesalahan habis dicaci maki, dicela. Coba kita ngacat, ya Allah, ini kita pantas gak sih jadi umat Nabi Muhammad? Ya Allah, yang Nabi pernah dulu rindukan wa syauqah ila ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ketika Nabi sedang ngomong begitu, sahabat-sahabat langsung mengatakan, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Oh bukan, kalian sahabat-sahabat ke aku. Kemudian siapa saudara-saudaramu? Yaitu nanti yang akan ada di akhir zaman, mereka yang lahir setelah aku tiada, tapi mereka memiliki kecintaan dan kerinduan yang begitu besar kepada aku. Itulah umat yang aku rindukan. Allah. Jadi bapak-bapak, di dalam Al-Quran itu ya ada ayat yang menceritakan tentang karakter ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara Allah katakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah yang bilang di Quran ya. Ya, di surat apa itu adanya? Al-Ahzab ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Bersama nih. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Oh. Kata-katanya ma'ahu. Artinya kebersamaan nama Nabi Muhammad enggak terputus walaupun Nabi Muhammadnya udah meninggal. Walaupun jarak Nabi Muhammad sama dia jauh, tapi tetap dianggap sama Allah walladzina ma'ahu. Sampai dulu ada salah seorang yang dalam hidupnya sezaman dengan Nabi, tapi dia nggak ketemu Nabi, nggak sempat ketemu Nabi. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Nomor satu karena jarak yang jauh, nomor dua karena dia sibuk dengan berkhidmat sama umminya, sama ibunya, yaitu ya namanya Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni, ya Allah. Walaupun kagak ketemu Nabi sama sekali, jauh jarak hidupnya sama Nabi, tempat lainnya, tempat tinggalnya, tapi dia dianggap orang yang senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ajarannya, akhlaknya Nabi benar-benar dipraktekin, berkhidmat sama ibunya, sampai Nabi Muhammad kenal itu ya. Nggak pernah ketemu, tapi Nabi Muhammad kenal. Sampai Nabi pernah pesan, ya Umar, ya Ali, kalau kamu nanti ke Mekah, tanya orang koron, ada orang nggak yang namanya Uwais. Kalau kamu ketemu, minta doa sama dia agar kamu diampuni oleh Allah. Ya Allah, sahabat Nabi agung nih, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sampai dipesan sama Nabi, cari tuh orang Uwais, minta doain agar kamu diampuni oleh Allah. Masya Allah. Artinya apa? Artinya nggak harus ketemu nih Pak kita nih, ya. Walaupun jarak kita jauh, lahir kita udah jauh sama Nabi udah. Tapi kalau sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya kita terapkan dalam kehidupan kita apa namanya? Kita pas-pasin lah, ya. Kita jadikan panduan lah. Itu ciri khas, ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW ada pada diri kita. Nah, meskipun jaraknya jauh, nggak ketemu dengan Nabi, Allah bilang walladzina ma'ahu, dia dianggap orang yang senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, siapa itu diantaranya? Yang pertama, asyidda'u alal kufar. Asyidda itu tegas ya mananya. Tegas sama orang-orang kafir. Hari tegas sama orang-orang kafir, ketemu orang kafir kita pelototin gitu, bukan. Kita gebugin atau kita matiin, bukan. Hari tegas sama orang kafir, dia nggak mau ikut budaya orang kafir, cara hidup orang kafir, cara ngomong orang kafir, dia nggak mau ikutin. Kenapa? Dia udah cukup dah ikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ikut Nabi Muhammad aja, nggak mau ikutin. Itu makna asyidda alal kufar. Ya, makna asyidda alal kufar seperti itu. Bukan di luar orang kafir dicaci maki, dicela, ya enggak. Entar aja pulang ke rumah, masuk, dia ngeliat tontonan yang ditayangin sama orang kafir. Anaknya nonton bebas, ya, istrinya nonton acara-acara orang kafir yang disuguhin di TV atau di medsos, dia menjadi tontonan harian dia. Di luar dia berkoar-koar, ya, sama orang kafir, harus dimatiin, harus diusir, harus begini. Nah, ini namanya kagak konsekuen kalau begitu. Kalau tegas sama orang kafir maksudnya, dia nggak mau berpakaian gaya orang kafir. Tuh orang kafir pakaiannya begitu. Saya nggak. Kenapa? Karena pakaian begitu nggak pernah diajarin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat orang kafir bagaimana? Oh, sifat-sifat orang kafir. Kalau kita baca tadi itu, imam kita baca di Quran ya, masya Allah. Sifat-sifat orang munafik begitu, sifat-sifat orang kafir begitu, sifat-sifat orang beriman begitu. Itu harus kita renung-renungin, Pak. Ya, kalau kita lagi baca Quran sambil kita renungin juga terjemahannya. Oh, ini sifat orang beriman ya, iya. Kok nggak ada sama saya? Kok nggak ada nih sifat-sifat orang beriman? Kok nggak ada sama saya? Waduh, jangan-jangan saya bukan orang beriman. Ini kok sifat-sifat orang beriman nggak ada sama saya ya? Kalau giliran saya baca sifat orang munafik kok ada ya? Ya, ini sifat orang munafik nih. Ini ada sama saya ini. Waduh, jangan-jangan saya bukan orang beriman, orang munafik. Itu kan tadi ayatnya, masya Allah. Ya, wa idza adzlama alaihim qamu mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara kullama adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yubsirun aw qasayyibim minas samai fi dhulumatun wa ra'dun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ciri-ciri orang munafik seperti itu keberadaannya, ya, nggak mau dengerin Quran, dia tutup telinganya sama sekali, nggak mau tuh ada kajian Quran, nggak mau tuh denger ya firman-firman Allah dalam Al-Quran. Kan orang beriman ada yang begitu, hidupnya nggak mau ada belajar sama Quran, nggak mau denger nasihat-nasihat dari Quran. Kalau udah denger kajian, denger pengajian, udah nggak tertarik. Wah, ini ciri orang munafik begitu. Nah, ciri orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Ciri orang kafir itu sama aja, mau dikasih peringatan mau kagak, nggak ada perubahannya. Waduh, ya Allah ampun ya Rabb, saya juga sama nih, ngaji aja, nggak ada perubahan ini. Waduh, ini ciri orang kafir begini. Orang beriman gimana orang beriman cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Sama akhirat yakin, akan beradanya akhirat yakin. Makanya amaliannya buat akhirat terus. Amaliannya nggak ada dihubungkan sama dunia. Meskipun dunia zahirnya aja, tapi target batinnya buat ke akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Itulah yang Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufar, tegas sama orang-orang kafir, nggak mau tuh ya ikut ya budaya-budaya, cara-cara orang kafir, nggak dipakai panduan, cukup sudah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, udah cukup. Nabi, makanya baca tuh gimana Nabi Muhammad bermuamalah dengan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Lihat Nabi itu
para sahabat-sahabat dia, cara-cara mereka seperti itu, panduan mereka Nabi Muhammad SAW. Itu makna ma'ahu, kebersamaan bersama Nabi Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sama orang beriman. Jangan sama orang kafir mesra banget gitu ya. Sama orang beriman habis, orang beriman dicaci maki, dimusuhin, diperangin. Apakah itu umat Nabi Muhammad? Masya Allah. Padahal kita ini ciri orang cinta sama Nabi harus mencerminkan rohama, saling kasih sayang, Bu, Pak. Saling kasih sayang sama orang beriman, memiliki sifat rahmah, memiliki sifat peduli, memiliki sifat sosial yang tinggi terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi pesan ketika meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut yang begitu dahsyat dialami oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi memang pengen sendiri Nabi. Ya, ketika dicabut nyawa tuh oleh Israel, ya Israel, ini nyabut nyawa seperti ini rupanya. Ini udah dikurangin. Ya Allah. Udah dikurangin ini. Ini nyabut yang paling lembut. Masya, nyabut yang paling lembut karena engkau udah manusia mulia. Saya juga enggak berani lah ngebetot-betot aja. Ini udah paling ringan ya Rasulullah. Ini kalau umatku, ya kalau umatmu nanti lebih lah. Wah, apalagi yang bangor lebih. Ya Allah, kata Rasulullah, Jibril, tolong sakit kematian itu, tolong ya, aku rasakan sendiri. Asal nanti umatku kamu cabut dengan yang perlahan, dengan lemah lembut. Makanya Nabi itu dicabut nyawanya sakit luar biasa, karena Nabi minta supaya nanti separuh selebihnya biarin mereka rasakan rame-rame, yang separuh aku sendirian. Masya Allah. Untuk apa itu? Untuk karena sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, itu kita kalau lagi mikirin begitu, Masya Allah, ya Rabbi. Nabi sampai rela berkorban sakitnya sakaratul maut demi nanti di masa yang akan datang umatku nggak merasakan seberat sakaratul maut yang aku alami. Kenapa? Karena rahmah. Karena itu sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Itu dalam keadaan sakit yang seperti itu, yang dia jeritkan, yang dia perkatakan apa? Ummati, jagain umat saya, ya Allah. Masya Allah. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itulah ya sifat rahmat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sampai saat akhir meninggalnya. Seperti itu keberadaannya Nabi, kepeduliannya. Belum lagi diceritakan nanti pada saat bangkit dari kubur, disambut oleh para malaikat, ya surga udah disiapkan. Tapi Nabi ketika itu nanya kepada Jibril, ya Jibril, aina ummati, di mana keberadaan umatku? Ya Allah, Jibril sampai kaget. Ya Rasulullah, surga udah disiapin, tempat-tempat fasilitas semua udah siap. Silakan pindah tempat dari kuburan langsung menuju surga. Tapi Rasulullah bilang, ya Jibril, aina ummati, ya Allah, di mana sih umatku? Inilah ya kepedulian, ya kecintaan ya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rahmat. Ini sahabat-sahabatnya, orang yang bersama Nabi Muhammad memiliki jiwa rahmah, jiwa kasih sayang. Makanya kita sampai dikatakan dalam sebuah hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah dianggap beriman salah seorang kalian. Belum beriman sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Allah, begitu ya kualitas keimanan kita ditentukan memiliki sifat cinta kepada sesama kita seperti kita mencintai diri kita. Itulah baru menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ruhama'u bainahu. Makanya Nabi pesan nama kita, irhamu man fil ar. Ayo belajar ya, belajar kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi. Siapa aja itu, bukan hanya sekedar kepada manusia muslim, kepada non muslim, bukan hanya sekedar manusia, bahkan kepada lingkungan, bahkan kepada binatang-binatang, hewan-hewan, kepada alam semesta. Terapkan itu yang pernah diajarkan Nabi, rahmatan lil alamin. Ya, iya.
Sampai kepada binatang-binatang pun kita harus punya perhatian. Diceritakan nama Nabi, ya, dakhalat imra'atun, ya, annar fi hirratin, ya. Ada nanti seorang perempuan akan masuk neraka gara-gara masalahnya kucing aja. Kucing yang ada di rumahnya dimasukin kandang, dia concern aja ibadah. Dia sampai nggak peduliin tuh makan minumnya, tuh kucing makan apa enggak, minum enggak, dia concernnya. Seharusnya kan dia lepas aja udah cari makan sendiri, tapi dia masukin kandang, makan minumnya dia kurang perhatiin, sampai itu meninggal. Ya ampun, itu kepada binatang aja begitu, gimana kepada manusia? Sampai seperti itu kita diajarkan untuk menanamkan kasih sayang kepada rohama ubainahum, kasih sayang sesama mukminin. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita, ya, bisa memiliki sifat rahmat di hati kita kepada orang-orang yang beriman, ya. Iya, sebab Nabi Muhammad SAW ini, ya, mengajarkan kepada kita begitu, ya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang kepada sesama, dia akan dikasih sayang oleh makhluk yang ada di langit. Para malaikat pun mengenal dia. Tuh. Bisa jadi di dunia, di bumi dia nggak terkenal, ya, tapi di kalangan ahli langit, wah, dia terkenal. Kenapa? Memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Sallu ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, para jamaah sekalian, ya, kita kudu menyesuaikan, ya. Kita malu nih, kita malu ngaku umat Nabi Muhammad, tapi karakter-karakter asyidda alal kufar nggak ada, rohama ubainahum nggak ada. Ini kita mulai sekarang, ayo kita menyesuaikan lah, karena kita ini dikasih karunia besar, ya, sama Allah menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ini besar nih, banyak orang kurang sadar kadang-kadang, ya. Iya, banyak orang kurang sadar kalau kita jadi umat Nabi Muhammad ini nikmat besar, dianggap biasa-biasa aja. Wah. Orang biar tahu. Kenapa? Sebab dulu Nabi Musa alaihissalam itu pernah membaca Taurat, satu lembar Taurat itu dibaca sama Nabi Musa, semua bercerita tentang keadaan umat-umat yang agung. Ketika itu Nabi Musa meminta, ya Rabb, jadi ini umat-umat saya. Kata Allah, bukan ya Musa, itu bukan umatmu. Ini umat siapa? Ini umat akhir zaman nanti, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Masya Allah, untung banget ya jadi umat Nabi Muhammad, untung banget. Ya Rabb, ij'alni min ummati Ahmad, jadiin saya jadi umat Nabi Muhammad, jadiin saya jadi umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa minta apa? Minta sama Allah pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah bilang, khuzma ataituk, ambil yang aku telah berikan olehmu, terima yang aku telah berikan kepadamu. Bukankah aku telah memilihmu menjadi rasul? Kamu telah berkata-kata dengan aku, ngobrol sama Allah. Iya, khudh ma ataituk, ambil yang aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin, jadilah kamu orang yang bersyukur. Ya Allah, Nabi Musa diingatkan sama Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi ada nikmat yang agung, jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih, masya Allah. Nah, kita bapak harus semakin hari semakin memperkuat, ya, hubungan kita umat ini kepada nabinya, kepada pemimpinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dengan kita mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi itu kita memperkuat. Ini bulan Rabiul Awal nih, bulan kita diingatkan hari kelahiran Nabi. Ya, biasanya orang kalau hari lahir seseorang yang dicintai, dia akan berusaha mencari kado yang istimewa. Kado apa nih ya? Yang pas buat orang yang saya cintai, agar dia ketika saya berikan dia senang, dia bergembira, pengen nyenengin orang. Wah, ini Pak, amalia nyenengin orang nih, amalia kemuliaan, ya. Jadi seseorang yang hidup di hari zaman ini kayak gitu nih, pengen dapat keramat-keramat kayak para wali-wali memiliki kemuliaan. Itu keramat kita ini kalau bisa nyenengin orang. Kita dengar nih, ada orang yang kita sukai, lahir dia hari ulang tahun, ultah namanya, kita pengen kasih kado istimewa. Kenapa? Biar senang. Nah, ini bulan Rabiul Awal kita diingatkan oleh lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kado apa coba? Kado apa yang kita ingin berikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tuh girang, agar Nabi Muhammad tuh senang. Sebab Nabi Muhammad pernah bilang dalam sebuahnya, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupnya aku ini kebaikan buat kalian, matinya aku pun kebaikan buat kalian. Sahabat heran,
Kok Nabi hidupnya buat kebaikan kita, matinya buat kebaikan. Kalau hidup oke lah, Nabi masih hidup, ya kita punya kebutuhan apa saja cepat dibantu sama Nabi. Ya, kita punya kebutuhan apanya? Cepat dibantu sama Nabi. Wah, Nabi terkenal ahlul karom, ya, orang paling dermawan. Sampai hari kiamat, Pak, kita cari orang paling dermawan, kita nggak akan temuin orang yang bisa melebihi kedermawannya Nabi Muhammad SAW. Sampai ada orang Yahudi ditawarin masuk Islam. Yahudi, aslim, taslam. Udah masuk Islam aja kamu saya jamin selamat kalau masuk Islam. Kata Yahudi, ntar dulu, jangan langsung Islam aja. Saya belum melihat keistimewaan kamu, ngajak saya Islam. Apa sih keistimewaan kamu? Saya belum lihat, kata tuh Yahudi. Ngajak Islam aja, keistimewaan kamu saya belum lihat. Ya udah, kamu tahu nggak tuh kambing tuh yang di gunung sana tuh yang kelihatan tuh, yang kalau selalu tuh putih-putih, ya, dari gunung satu ke gunung lain, itu kan lembah. Itu kambing punya saya, hasil ghanimah perang. Kalau kamu masuk Islam, ambil tuh kambing, bawa pulang. Masya Allah, itu Yahudi langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi bilang bawa pulang. Kamu ngeledek itu? Enggak ngeledek, ambil semua bawa pulang. Itu kambing segitu banyaknya, ribuan, dibawa pulang sama itu orang yang baru masuk Islam. Begitu dia dibawa pulang tuh kambing digiring sampai ke kampungnya. Sampai di kampungnya dia bilang, wahai orang kaumku, ya qaumi adkhilul islam aslimu. Hai orang kampungku, masuk Islamlah kalian, karena aku baru saja bertemu dengan orang yang mengajak aku Islam. Kalau memberi enggak ada takut susahnya. Ya Allah, itulah kedermawanannya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang yang baru masuk Islam tuh kadang-kadang hasil peperangan dibagi ontak 100 tuh, kayak Sufyan, ya Abi Sufyan kasih ontak 100, anaknya 100, ontak 100. Ya ampun, kita Idul Adha kambing aja mikir-mikir, musyawarah sama istri, mah tahun ini kita korban nggak usah dah, nanti aja lah. Kambing aja kita masih mikir-mikir, ya. Iya, ya Allah. Kenapa? Kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW luar biasa, begitu istimewanya, begitu agungnya kedermawanannya Nabi Muhammad SAW. Sampai ada seorang Yahudi, ya, menyaksikan Nabi Muhammad dari kejauhan. Ini semua sifat-sifat yang aku baca di Taurat, ini semua udah cocok semua nih, udah cocok semua. Ya, tinggal 2 lagi nih, tinggal 2 lagi. Yang satu yaitu sifatnya Nabi Muhammad pemaaf. Jadi maafnya lebih dulu daripada marahnya. Jadi marah sama Nabi ditaruh di belakang, lebih dahulu memaafkan jiwa Nabi. Yang kedua, kedermawanannya Nabi segala-galanya. Jadi pernah itu Nabi sedang pakai pakai selendang seperti ini gitu, ya, selendang seperti itu. Tiba-tiba datang nih si Yahudi mau ngetes Nabi, apa bener pemaaf, nggak gampang emosi. Jadi begitu masuk dia mau ngetes Nabi. Sebab di Taurat ini katanya pemaaf, nggak emosian Nabi. Jadi begitu dia masuk, dia duduk langsung di depan Nabi, nanya kabar sambil narik sorban Nabi yang diikatkan leher gini. Diikat gitu, ditarik dengan sekuat tenaga ditarik. Tahu sendiri orang Arab tenaganya, ya enggak? Sekali tarik, apalagi Arabnya di zaman Nabi, Masya Allah, itu tenaga dikeluarin semua, ditarik sorban. Muhammad gimana kabar? Hampir ini jatuh ke bawah. Ini dagingnya Nabi hampir jatuh ke bawah. Ya Allah. Begitu jatuh ke bawah, terus berbekas di sini. Sayyidina Umar mau bilang, bagian gue patahin nih orang lehernya. Kurang ajar, nggak sopan sama Nabi. Nabi kasih isyarat, diam. Kata Nabi sama Sayyidina Umar dan teman-temannya, diam. Ini sahabat sama Sayyidina Umar udah siap-siap mau matahin aja orang. Diam, tenang lu. Ada apa? Kamu kabarnya gimana? Katanya, oh saya baik-baik aja. Ya Allah, dimaafin sama Nabi. Coba kalau orang kurang ajar begitu, ya yang backing kita bilang, gimana bos, habisin, kurang ajar orang. Nabi enggak, maafin. Begitu Nabi maafin, akhirnya si Yahudi bilang, saya lagi punya kebutuhan, ini ngomong-ngomong, warga saya lagi susah, yang sakit, yang butuh dana, yang butuh uang, yang butuh ini. Saya datang, selain nanya kabar kamu, saya pengen minta uang nih sesuatu, ya, buat menutupi kebutuhan keluarga saya. Ya Allah, habis nyakitin minta duit, kira-kira dia udah orang ini nggak sopan santun, ya, nanya sama kita, baju kita diangkat, di mana kabar lu, kan gitu ya. Udah kita pukul ya, habis itu dia mau minjem duit. Wah, ini
bukan minjem, minta sama Nabi. Oh ya sebentar ya, sebentar, kamu tunggu sebentar. Sayyidina Umar langsung naik. Sayyidina Umar nih, ini orang bener cocok dipatahin lehernya. Habis nyakitin kok minta duit gitu Umar. Kata Nabi. Nabi masuk kamar, Nabi berikan uang di atas kebutuhannya, bukan sesuai kebutuhannya, tapi di atas kebutuhannya. Nah, dikasih Nabi. Nah ini mudah-mudahan cukup. Lihat ini lebih dari cukup. Ada bertanya Nabi, bagaimana saya menurut kamu termasuk orang baik atau belum? Kata Nabi gitu. Sama itu si Yahudi, segini mah belum baik. Begitu. Segini mah belum baik. Begitu kata. Udah maafin, ngasih duit lebih dari kebutuhan, masih kadang belum baik. Ini kan si Umar makin panas saja. Ya Rasulullah, ini yang gini patahin, matiin mendingan. Tenang Sayyidina Umar, tenang Umar ya, tenang. Akhirnya apa? Karena menyaksikan hal yang mengundang emosi, akhirnya nih Yahudi dibawa ke kamar. Ya udah, kalau segini belum baik saya, yuk masuk ke rumah saya, ke ruangan saya. Diajak masuk ke ruangannya. Ini sahabat bingung, ya Rasulullah baik apa sih? Orang gini kurang aja masa masuk ke kamar, ditaruh ruangan. Akhirnya Nabi kasih lagi. Nabi dalam kamar Nabi sembunyiin ya, sedang kasir. Nabi keluar itu yang Nabi punya hasil gonimah itu dikasih bertubi-tubi, begitu banyak jumlahnya. Begitu udah dikasih begitu banyak. Akhirnya Nabi bilang gimana? Baik gak? Apa kata dia Yahudi? Ya Muhammad, aku sebenarnya cuma ngetes. Coba kan? Ngetes kamu ini nabi apa bukan? Sebab seluruh sifat-sifatmu udah aku buktikan dalam kitab Taurat ini cocok semua. Tinggal dua nih. Satu katanya nabi akhir zaman, jiwanya pemaaf. Yang dua kedermawanan yang tinggi. Saya udah temukan sekarang kamu pemaaf. Saya udah betot tadi, maafin saya nggak sopan. Saya cuma mau ngetes saja. Marah apa kagak? Emosi nggak? Kamu maafin saya. Yang kedua, kedermawanan sungguh luar biasa. Ya Rasulullah, tolong panjangkan tangan. Aku ingin berbaiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan apa? Dengan kedermawanannya dan jiwa pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Nabi, ya udah kamu nanti keluar, temuin sahabat-sahabatku, nyatakan diri kamu sudah masuk Islam, karena sahabat-sahabatku di luar lagi nungguin kamu nih, bawa peluh teman-temannya nih. Ya, kamu sudah masuk Islam, sudah menyaksikan itu agar mereka redam emosi mereka, marah mereka. Akhirnya keluar, wahai teman-teman sahabat-sahabat Rasulullah, nyatakan aku menyaksikan bahwa pemimpinmu ini adalah huwa Rasulullah haqqan. Dialah Rasulullah sejati, utusan Allah sebenarnya. Aku sudah menyatakan masuk Islam. Tadi maafin, aku cuma mengetes. Ternyata benar bahwa kedermawanannya, jiwa pemaafnya begitu luar biasa. Sekarang 100% aku sudah membenarkan bahwa dia adalah Rasulullah. Dan aku sudah masuk Islam tadi di kamarnya. Pulang tuh. Pulang Yahudi, bawa duit banyak, pulang deh. Setelah itu Rasulullah bilang sama sahabatnya, sama Sayyidina Umar, ya Umar, wahai para sahabat-sahabatku sekalian, aku kenal betul dengan umatku. Kenal betul aku dengan umatku. Gimana cara meluluhkannya? Tuh, kan aku kenal betul. Biarin dah, aku sendiri yang nanganin sehingga dia masuk Islam. Udah selamat dia. Begitu. Coba kalau urusan umatku aku serahin sama kamu ya Umar, sama sahabat-sahabat lain, lalu keburu mati belum masuk Islam. Nah orang kalau dimatiin belum masuk Islam kan yang teplok iblis. Iya, orang ngebom tempat-tempat maksiat, ya enggak? Itu kan yang teplok tangan iblis. Kenapa? Iya, pada mati belum masuk Islam lah kan kafir neraka semua jadi selama-lamanya. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, perumpamaan aku dengan kalian terhadap umatku seperti perumpamaan seorang yang memiliki kerbau ngamuk. Kerbau lagi ngamuk nih. Kita minta bantuan orang kampung, warga-warga tolongin saya punya kerbau nih ngamuk. Ya enggak? Saya punya kerbau ngamuk. Ya misalnya Idul Adha kan kita sering lihat ya, banyak kerbau ngamuk itu. Ya, cara penanganannya kan beda-beda. Ayo kita serbu.
Wah, yang menyerbu, yang menangkap kerbau yang ngamuk ini macam-macam. Ada yang bawa bambu, ada yang bawa kayu, kan begitu. Jadi akhirnya kerbau makin buas melihat warga. Waduh, warga ini mana bawa kayu, pada bawa boleh dah buah hajar. Makin sadis itu kerbau. Makin kagak bisa ketanganan. Akhirnya kata yang punya kerbau, ya sudah dah bapak-bapak, semua warga nggak usah bantuin dah. Saya kenal betul karakter kerbau saya harus seperti apa. Akhirnya pemilik kerbau sendiri nanganin. Gimana nanganinnya? Dia adakan pendekatan, dia inget-ingetin bahwa ini ada tuannya, ini adalah pemiliknya. Sehingga tuh kerbau lulut mau mendekat lagi. Sehingga tuh kerbau bisa dibawa, aman lagi, nurut lagi. Begitulah Rasulullah SAW terhadap umatnya dengan penuh kelembutan, sehingga umat yang tadinya jauh kayak Yahudi tadi akhirnya menerima Islam. Karena apa? Karena memiliki rahmat, memiliki kelembutan, memiliki kasih sayang yang sempurna. Maka kita ketika ingin mengepaskan diri kita, sudah pantaskah aku mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad? Maka yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Setelah ini jangan lagi ikuti ya gaya-gaya ya hidup budaya-budaya orang kafir nih, jangan diikuti. Kenapa? Kita punya budaya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tanamkan kita di antara kita saling kasih sayang, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri mereka lagi kamu dapat lihat mereka orang-orang yang gemar ruku dan sujud. Jadi orang-orang yang ingin menyesuaikan dirinya. Pantaskah dia disebut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad? Kamu akan lihat dia lebih hobi rukaan, sujadan, ibadah kepada Allah, maksud sholat. Ngapain banyak? Ya badahuna fadlan min Allah, mencari karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, gudang-gudang kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda di wajah mereka begitu nampak karena sering sujud, sering dekat sama Allah. Ya Allah, bekas-bekas dari wajahnya nampak banget bekas sujudnya. Gimana sih orang yang bekas sujud? Nampaknya mukanya tuh enak dipandang, mukanya tuh senyum, mukanya tuh ajer, mukanya tuh akrab, mukanya tuh muka yang penuh ketulusan, muka yang penuh ketulusan. Kayak Nabi itu hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ada seorang pendeta namanya Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam baru saja melihat wajah Nabi nih, belum lagi dengar apa ceramah Nabi nasihat, baru lihat wajahnya. Apa kata Abdullah bin Salam? Ra'aituhu laisa biwajhin kadzdzab. Aku lihat di manusia dari sisi wajahnya bukan wajah tukang tipu. Ya Allah, bukan wajah tukang tipu, bukan wajah tukang bohong, bukan wajah tukang apa ya, tukang nipu, bukan, tapi wajah yang penuh dengan ketulusan. Akhirnya Abdul bin Salam masuk Islamnya hanya karena menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita Pak yang sering ke masjid nih, jangan sekali-kali menampakkan wajah kita sama orang yang di luar masjid nih. Ini orang katanya tukang sembahyang tapi mukanya kayak batu nisan, serem amat ya. Nggak ada senyumnya, nggak ada basa-basinya. Bahkan ada orang sekarang kok lebih mengedepankan tanda simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda bekas sujud, cuman hitam di jidat. Jidatnya hitam, ketahuan nih orang rajin sujud, malamnya pasti tukang sujud. Tapi kok lihat mukanya sangar amat ya, enggak ada senyum-senyumnya, cembetut kalau ketemu orang. Ya ampun, apa itu umat Nabi Muhammad? Oh, bukan yang cuma sekedar gerakan banyak ruku banyak sujud, tapi akan nampak tarahum simahum fi wujuhihim. Nggak cukup dengan rukaan sujadan, nggak cukup, harus disambung hasil sujudnya kepada Allah akan membuahkan hasil. Aku akan kenal mereka orang-orang yang memiliki ketulusan, memiliki kecintaan, memiliki kasih sayang antara mereka. Mathaluhum fil Injil wa mathaluhum fit Taurat. Itulah umat Nabi Muhammad. Udah digambarin dulu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mengenal kedahsyatan daripada pengikut-pengikut setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang bisa berakhlakul karimah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menanamkan rasa kasih sayang di antara kita, tegas terhadap budaya-budaya orang kafir, dan kita gemar ruku dan sujud sehingga nampaklah di wajah kita penuh ketulusan kepada orang. Karena ad-dinun nasiha,
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah an-nasihat. Nasihat ini bukan artinya nasihat, bukan. Agama adalah ketulusan hati kepada siapapun. Ketika kita memiliki ketulusan hati kepada siapapun, tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk, tidak ada niat ingin menjatuhkan kepada sesama, kepada orang lain. Itulah ciri terbesar orang yang beragama sesuai dengan agama Nabi Muhammad. Dan sekarang banyak ya Pak, orang beragama tapi agamanya bukan agama Nabi Muhammad. Agama yang dulu diperjuangkan sama Nabi, sama sahabat-sahabat, yang dia praktekin agama sekarang bukan agama itu. Kenapa? Agama yang penuh dengan hawa nafsu, agama yang penuh dengan keegoisan. Itu bahaya tuh, agama yang nggak sama dengan. Makanya cobalah kita merenung kalau sedang kita berdiri sholat atau kita di tengah malam, kita tanya diri kita, apakah kita ini agama yang sedang kita pegang kuat, agama yang dulu pernah diperjuangkan Nabi, diperjuangkan para sahabat, sehingga beginilah agama. Jangan sampai kita gara-gara beragama kita nggak sesuai dengan Nabi, jadi kita malah menjadi penghalang orang untuk dekat sama agama. Sebenarnya saya mau dekat sama agama, sebenarnya saya mau ke Masjid Baitur Rahman, mau ikut kajian, mau seperti apa, gara-gara melihat dia saya enak jadi malas saya. Waduh, kita jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi penyebab orang kagak mau dekat ke masjid, orang kagak mau dekat agama. Emang lah, yang tukang sholatnya aja begitu, mukanya cepetan terbutuh, nggak ada senyum-senyum, malas saya sholat intinya. Begitu takutnya. Jadi kita jadi penghalang, sebab penghalang mereka. Jangan kita jadi penghalang sama mereka. Jadilah kita semua menjadi peluang mereka masuk masjid, peluang mereka dekat dengan agama. Kenapa? Karena kita banyak sujud, banyak rukuk, harus menampilkan wajah yang rahmah, wajah yang penuh kasih sayang, wajah dengan penuh ketulusan. Mereka tanpa ceramah kita, tanpa omongan kita, mereka bilang, nah ini kalau ini gue demen nih agama begini, besok gue ikut kajian besok gue ke masjid besok sholat berjamaah, besok ikut gabung. Kenapa? Gue lihat dari wataknya aja, dari wajahnya, udah orang bener dah nih, orang baik nih. Begitu. Kenapa? Hasil daripada peneladanan yang sejati terhadap sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendengar seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semua, sehingga kita menjadi kebersamaan hari-hari kita bersama Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi sudah meninggal dunia, tetap wa mamati khair lakum, kematianku baik buat kalian. Kenapa? Ketika kalian berbuat ibadah, ngikutin ajaranku, ngikutin sunnahku, maka aku merasa girang, aku memuji Allah. Alhamdulillah. Nabi senang banget Bu, Pak. Nabi senang banget kalau kita lagi ibadah begini, Nabi saksikan dia langsung alhamdulillah. Kenapa? Ungkapan kita sudah memberikan sukacita, kegirangan terhadap batiniah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi katakan, seandainya aku tidak dapat itu, aku gak dapat perbuatan yang aku membuat girang, istaghfartullah lakum, aku akan mintain ampun kepada Allah untuk kalian. Ya Allah, kalau kita berbuat dosa, kita belum minta ampun. Nabi Muhammad udah minta, ya Rabb, ampuni umatku, ampuni ya Rabb, umatku yang melakukan seperti itu, yang tidak sesuai dengan ajaranku. Nabi Muhammad minta ampun. Masya Allah, itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena hiduplah kita bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad. Jangan kita membuat luka, membuat sedih Nabi Muhammad dengan maksiat-maksiat kita. Meskipun Nabi Muhammad minta ampun buat kita, itu cerminan Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad kecewa, Nabi Muhammad luka hatinya. Jangan kita kirim duri-duri yang sakit menyakiti perasaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kepada kita taufik sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Amin. Sebagaimana orang-orang terdahulu, para tabiin, para ulama, para solihin, mereka lah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun ikut mereka seperti kita minta dalam surat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Dialah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.